Halo kawan pemuda, ada yang tahu apa dan bagaimana itu liberalisme? Yuk kita bahas. Secara umum, liberalisme ini sebenarnya sangat luas. Kalau kita hendak membahasnya dengan holistik, tentu berjam-jam pun tidak akan cukup. Karena berbicara liberalisme, itu akan bicara politik, bicara ekonomi, bicara negara, bicara budaya, bicara agama, dan lain sebagainya. Karena saking luasnya tema ini, maka kita akan membahasnya hanya pada hal-hal yang dasar-dasar saja, yakni apa itu liberalisme dan sebab-sebab lahirnya paradigma ini atau ideologi liberal ini. Dan terakhir, apa dampak dan wujud nyatanya dalam kehidupan kita, khususnya relasinya dengan ideologi bangsa kita, yakni Pancasila. Saat kita mendengar kata liberal, biasanya yang terlintas di dalam benak kita adalah orang-orang yang anti agama, orang yang tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Tuhan, orang yang mau sebebas-bebasnya, orang yang tidak mau taat kepada tradisi, kepada sekat-sekat budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sederhananya, pemahaman-pemahaman awam seperti itu ada benarnya. Tapi tentu hal yang lebih penting yakni mengetahuinya secara basis keilmuan. Nah, mari kita masuk. Kata liberal itu berasal dari kata liber atau liberté, sebuah bahasa Perancis yang artinya kebebasan. Apa yang dimaksud kebebasan di situ? Para pengusungnya mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia ada di bumi itu dengan membawa kebebasan. Ia bukan merupakan satu makhluk yang boleh diikat atau dibatasi oleh apapun dan siapapun, termasuk negara dan agama. Kebebasan dalam tafsir liberalisme merujuk kepada kebebasan individu untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah ataupun otoritas yang lain. Ketika manusia ada di muka bumi, entah itu karena evolusi dari kera atau dicipta Tuhan, ya saya sangat menolak sebenarnya ketika disebut sebagai evolusi dari kera. Ya, tapi biarlah. Yang jelas, adanya mereka di muka bumi itu adalah makhluk bebas. Lebih spesifik lagi, bebas dimaksud ialah bahwa segala yang ada padanya itu miliknya. Yang tidak boleh ada yang merampasnya, tidak boleh diambil secara paksa oleh orang lain, atau dengan kata lain, semua yang berkenaan dengan kehidupannya itu ialah hak yang harus ia putuskan sendiri dan tidak boleh ada yang mengintervensi kehidupannya tanpa seizin atau sepersetujuan dia. Kenapa cara berpikir ini bisa lahir? Kalau teman-teman baca tentang sejarah pemikiran liberal ini, kita akan dapati bahwa pemikiran ini itu tidak lahir dengan sendirinya. Ia tidak lahir dari ruang kosong, melainkan lahir dari pergolakan Eropa pada abad-abad pencerahan atau Renaissance, di mana sebelumnya Eropa pernah berada pada abad kegelapan, lalu berangkat kepada abad Renaissance atau Renaissance, kemudian ke abad penemuan atau kelahiran kembali, dan berlanjut kepada abad modern dan seterusnya sampai saat ini. Yang mau saya bilang dari etapa sejarah ini bahwa pemikiran liberal itu lahir pada fase abad pencerahan, fase abad Renaissance, yang sebelumnya mereka terjebak dalam abad kegelapan itu cukup lama. Pemikiran ini muncul ketika sebagian masyarakat Eropa yang terdidik mulai resah dengan dominasi gereja. Ya, saya minta maaf, tapi inilah faktanya. Dominasi gereja yang saat itu betul-betul menguasai segala lini kehidupan. Termaksud juga di dalamnya ada dominasi negara monarki yang berbasis kepada paradigma teokrasi. Teokrasi di sini ialah suatu negara yang dipimpin oleh relasi antara raja dengan kaum gerejawan. Pada masa itu,
Semua kebebasan berpikir itu dikekang oleh dominasi gereja. Maksudnya bahwa semua kebenaran, entah itu kebenaran sosial, entah itu kebenaran sains, harus terafirmasi dan terlegitimasi kebenarannya melalui gereja. Jadi, tanpa legitimasi dari gereja, maka kebenaran itu dianggap tidak sah, tidak sahih atau tidak valid. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Kopernikus, Galileo Galilei, dan lain sebagainya itu dibunuh bahkan dibakar hidup-hidup karena menentang paradigma gereja mengenai apakah matahari itu pusat tata surya ataukah bumi itu pusat tata surya. Jadi praktik-praktik kaum agamawan yang kemudian melahirkan keresahan-keresahan tadi mengakibatkan digulirkannya protes-protes yang sistematik dan revolusioner di Eropa kala itu. Hal ini ditandai dengan terjadinya revolusi industri di Inggris, revolusi politik di Prancis dan di Amerika juga. Dari semua perubahan-perubahan ini, saya mau fokus di revolusi Prancis saja. Karena kita perlu tahu bahwa Prancis dulu itu jantungnya Eropa. Bahkan zaman itu bahasa internasional adalah bahasa Prancis, bukan bahasa Inggris seperti sekarang. Nah, maksud dari cerita ini ialah harus kita pahami bahwa merubah tatanan kehidupan, tatanan politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, bahkan agama di Prancis kala itu akan berdampak kepada perubahan sistematik terhadap tatanan politik, sistem ekonomi, sosial, dan kebudayaan di negara-negara sekitarnya. Seperti anggaplah Jerman, Italia, Rusia, negara-negara Skandinavia, Eropa Timur, dan lain-lain. Revolusi Prancis inilah yang merupakan pemicu utama kelahiran liberalisme. Kendati pemikir-pemikir utama liberalisme ya tidak lahir di Prancis juga. Penggagas utamanya yang juga dikenal sebagai bapak liberalisme namanya itu John Locke. Dia orang berkebangsaan Inggris yang kemudian mengemukakan teori ini. Tapi dia membuat teorinya itu berangkat pada analisis kondisi masyarakat di masa revolusi Prancis. Nah, kita kembali. Jadi ketika keresahan-keresahan itu hadir, maka digulirkanlah suatu revolusi politik. Bahkan revolusi sosial di Prancis tahun 1793 kalau tidak salah, dengan menjatuhkan Raja Louis yang kepalanya saat itu dipancung, perlu kita ketahui bahwa Raja Louis ke-16 itu dianggap sebagai simbol dari monarki absolut. Suatu sistem di mana raja memiliki kekuasaan atau otoritas yang tidak terbatas atas negara dan rakyatnya. Nah, revolusi Prancis ini itu dianggap sebagai respon terhadap ketidakpuasan publik kepada monarki dikarenakan ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan politik yang dihasilkan dari sistem ini. Konsekuensi dari revolusi yang terjadi itu adalah hilangnya dominasi kaum gereja, dominasi kaum agamawan, dan kaum monarki tentunya. Dengan demikian, semua tatanan sosial, politik, dan ekonomi di Prancis itu bukan lagi ditentukan oleh dua unsur tadi, yakni raja dan gereja, melainkan melalui kebebasan rakyat dalam menentukan apa-apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Dari sinilah lahir apa yang kita sebut atau kita kenal dengan istilah kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan yang paling kawakan itu Jean-Jacques Rousseau. Kontrak sosial ini dibuat untuk menegasikan aturan-aturan dominatif dari gereja dan monarki untuk dikembalikan kepada masyarakat, yakni kebebasan individu yang sebelumnya dianggap dikekang oleh kaum gerejawan dan kerajaan, kemudian dikembalikan kepada rakyat. Sederhananya, kontrak sosial ini adalah suatu kesepakatan bersama oleh masyarakat atas kebebasan individunya untuk menentukan mana yang baik atau tidak baik, mana yang harus atau tidak harus dilakukan di dalam kehidupannya. Sedikitnya
Revolusi Prancis ini tegak dalam 3 falsafah, yakni liberté, kebebasan, egalite atau persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Nah, pahaman dan tindakan memperjuangkan kebebasan dari falsafah inilah yang belakangan disebut liberalisme atau liberal. Karena Prancis kala itu telah berubah setelah dipancungnya Raja Louis. Kekuasaan absolut yang kemudian digantikan dengan liberalisme yang bagi pengusungnya merupakan simbol dari kebebasan manusia. Kala itu dengan sangat cepat konsep atau ideologi liberalisme ini menjadi sebuah ideologi yang diagungkan di Prancis, sehingga membuat masyarakat Eropa kemudian berbondong-bondong melangkah kepada hal yang sama. Dan sejak saat itu liberalisme menjadi tujuan utama orang-orang barat dalam menyusun tujuan hidup mereka. Kita akan bahas kelanjutannya pada video berikutnya. Salam pemuda, pemuda bangkit.